Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pola pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Maulana dari kelas PAIH. Topik pembahasan kita kali ini yang pertama sejarah singkat berdirinya dinasti Abbasiyah, kemudian pola pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir keruntuhan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah singkat dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan oleh keturunan Abbas paman Rasulullah, yaitu Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah al-Abbas yang biasa dikenal dengan nama Abu Abbas al-Saffah. Dengan dasar pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, maka Abu Abbas al-Saffah yang didukung oleh seorang panglima yang gagah perkasa, Abu Muslim al-Khurasani, serta berbagai kelompok pemberontak seperti kaum Syiah, oposisi pemimpin Al-Muhtar, dan lainnya berhasil mengalahkan Khalifah Bani Umayyah terakhir, yaitu Khalifah Marwan II pada tahun 750 Masehi. Dengan demikian, maka berdirilah dinasti Abbasiyah. Dinasti inilah yang paling lama berkuasa, yaitu selama 5 abad, dari tahun 750 sampai 1258, yang menjadi khalifah sebanyak 37 orang, yang dimana khalifah yang paling terkenal yaitu Abu al-Abbas as-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Pola pendidikan Islam. Yang pertama, gerakan penerjemah. Kedua, aktivitas kreatif karya-karya orisinil. Kemudian membangun Bait al-Hikmah. Kemudian lembaga dan institusi pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Kemudian metode pendidikan atau pengajaran. Terakhir, kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Gerakan penerjemah. Pada abad ke-9 Masehi dilakukan penerjemahan besar-besaran buku. Dalam penerjemahannya ikut berperan serta orang-orang Yahudi dan Kristen di samping orang-orang Islam sendiri. Kemudian pelopor gerakan penerjemah adalah Khalifah Al-Mansur dengan mempekerjakan orang-orang Persia untuk menerjemahkan karya-karya berbahasa Persia. Aktivitas kreatif karya-karya orisinil. Penulisan karya-karya orisinil melahirkan beberapa tokoh utama yang menekuni bidang masing-masing. Di antaranya yaitu bidang kedokteran ada Ali ibnu Sahal Robban al-Tabari, Abu Bakar Muh ibnu Zakaria ar-Razi, Ali ibnu al-Abbas, dan Ibnu Sina. Bidang filsafat ada Al-Farabi dan Ibnu Sina. Bidang kimia Jabir ibnu Hayyan atau Bapak Kimia. Bidang sejarah dan geografi ada Al-Yaqubi dan Al-Kindi. Sistem pemikirannya beraliran eklektisisme, menggunakan pola neoplatonis untuk menggabungkan pemikiran Plato dan Aristoteles, serta menjadikan matematika Neo-Pythagorean sebagai landasan semua ilmu. Membangun Bait al-Hikmah. Pada masa Harun al-Rasyid telah didirikan Khizanah al-Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Pada masa Al-Ma'mun diubah namanya menjadi Bait al-Hikmah, dipergunakan untuk menyimpan buku-buku kuno yang didapat dari Persia, Bizantium, dan bahkan Ethiopia dan India. Langkah-langkah yang dilakukan Khalifah Al-Ma'mun membentuk lembaga Bait al-Hikmah pada tahun 832. Bertujuan untuk mendorong atau untuk memasukkan hal yang positif dari kebudayaan Yunani ke dalam pengetahuan, khususnya wilayah filsafat Islam. Lembaga dan institusi pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Pertama, lembaga sebelum madrasah ada maktab atau kutab, halaqah, masjid, khan, ribat, rumah-rumah ulama. Madrasah ada Madrasah Al-Baihaqiyah As-Sa'diyah, Abu Sa'ad Al-Astarabadi, Abu Ishaq Al-Isfarayini, Nizamiyah, dan Al-Mustashiriyah. Metode lisan berupa dikte, ceramah, qiraah, dan diskusi. Metode pendidikan atau pengajaran yaitu metode menghafal dan metode tulisan. Kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pendidikan tingkat rendah. Kurikulum yang diajarkan yaitu membaca Al-Quran dan menghafalnya. Pokok-pokok agama Islam, menulis kisah orang-orang yang besar, membaca dan menghafal syair-syair,
berhitung, dan pokok-pokok nahwu dan shorof ala kadarnya. Pendidikan tingkat sekolah menengah, metode pengajarannya yaitu metode pengajaran bidang keagamaan atau al-manhaj al-dini al-adabi yang diterapkan pada materi-materi fikih, tata bahasa, teologi, menulis, lagu, dan sejarah. Metode pengajaran di bidang intelektual, al-manhaj al-ilmi al-adabi yang meliputi olahraga, ilmu eksakta, filsafat, kedokteran, musik yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan ilmu-ilmu kebahasaan dan keagamaan yang lain. Pendidikan tingkat perguruan tinggi, kurikulum yang diajarkan setelah berdirinya madrasah lebih terkait dengan aliran keagamaan dan faktor politik pemerintahan yang berkuasa. Keruntuhan lembaga pendidikan Islam Abbasiyah, menyerahnya Al-Mutawakkil III dari Abbasiyah II Mesir kepada Sultan Salim I dari Kekaisaran Ottoman, maka dapat dikatakan sebagai akhir dari kebijakan pendidikan Abbasiyah yang berlaku di Kairo, Mesir, dan berganti dengan sistem kebijakan pemerintahan Kekaisaran Ottoman Turki. Hal ini juga sebagai awal berakhirnya pengelolaan seluruh lembaga pendidikan Islam seperti Universitas Al-Azhar, Nizamiyah, Mustansiriyah, dan lain-lain ke tangan pemerintahan Islam yang baru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.